Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masyiatoh merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi insan yang sejati. Beliau merupakan mantan istri Nabi Khidir alaihi salam. Siti Masyiatoh merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mencium bau wangi. Lantas beliau pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah bau Masyiatoh dan anak-anaknya." Pada zaman dahulu, ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masyiatoh dengan harapan hasil perjodohannya bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan sang anak. Raja pun siap menikahkan Masyiatoh. Namun sang raja enggan menggauli sang istri, dan pada suatu ketika anak raja tersebut berkata kepada si istri, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku akan memberitahumu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan, atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun, kamu harus tetap menjaga rahasia ini." Siti Masyiatoh pun ternyata memilih yang kedua. Maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda. Anakku pun juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Masyiatoh pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja pun langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masyiatoh, dan anak raja pun menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Masyiatoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki, dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut Bismillah. Lantas Masyiatoh bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah, dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masyiatoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya, dia sebagai pekerja di istana Fir'aun. Di dalam kitab Qasasal Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masyiatoh adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabiullah Musa alaihissalam itu, yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Bani Israil. Jadi Masyiatoh bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir. Maka dari itu, meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyiatoh, tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Ketika Masyiatoh menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyiatoh. Pada saat itu, di pagi hari, di istana Fir'aun yang megah, nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai, menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun jika dicermati, nampak kalau keduanya berbeda kedudukan, walaupun terlihat sangat akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masyiatoh. Remaja putri itu duduk menghadap cermin, sementara Masyiatoh menyisir rambut sang putri dengan menggumamkan lirik lagu. Sambil melakukan aktivitas, mereka pun bercakap-cakap. "Bibi, apakah aku sudah cantik?" Masyiatoh pun menjawab,
Tuan putriku senantiasa cantik. Bibi tidak bohong kan? Lalu Siti Masyiah pun menjawab, seumur umur, pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan Putri? Ya memang, Bibi tidak pernah bohong. Mereka pun bercakap banyak. Pertanyaan-pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri yang memang dikaruniai otak yang cerdas, hingga tidak terasa sisir di tangan Masyiah terjatuh. Masyiah pun mengucapkan, Subhanallah, ampun Tuan Putri, maafkan hamba. Si putri pun berkata, tadi apa yang Bibi ucapkan, Bibi? Masyiah menjawab, ampun Tuan Putri. Tuan Putri pun berkata, bukan yang itu, Bibi. Seketika bias wajah ibunda Masyiah menyadari keteledorannya, terpaku beberapa saat, hingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakannya dengan berbata-bata mengucapkan, Subhanallah. Siapa itu Allah, Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda? Masyiah pun menjawab, Allah itu Tuhan hamba, Tuhan putri. Lalu sang putri pun berkata, bukankah Tuhan seluruh alam itu adalah ayahku, Raja Fir'aun? Tercikatlah ibunda Siti Masyiah. Terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya. Masyiah pun berkata, benar Tuan Putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang satu. Sudahlah Tuan Putri, lupakanlah, itu tidak penting. Dan mereka berdua pun melanjutkan kegiatan, dan seolah-olah tidak pernah terjadi percakapan yang penting. Sebelumnya, di balai ruang istana Fir'aun nampak berkumpul sang raja dengan penggawa-penggawa kerajaan Mesir, lengkap dengan pendetanya. Mereka pun asyik bercakap-cakap. Raja Fir'aun berkata, pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja? Pendeta pun menjawab, semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba. Raja Fir'aun pun berkata, bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu? Pendeta mengatakan, tidak usah khawatir Tuhan hamba, negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan. Bagaimana dengan pekerjaannya? Fir'aun bertanya. Pendeta pun menjawab, budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba. Kemudian masuklah Tuan Putri dengan senyum tersungging di bibir mendekati sang raja, duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang Tuan Putri. Dengan logat manja, Tuan Putri pun berkata, Tuhan hamba. Raja Fir'aun pun kemudian menyahuti, putriku dan jelita purnama kerajaanku yang tidak tara, apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau duduk di sini? Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini? Kaget, Raja Fir'aun mendengar perkataan anaknya. Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku. Dengan kekuasaanku, aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidup. Putrinya pun berkata, Tuhan hamba, kemarin Bibi Masyiah menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku. Sontak saja Raja Fir'aun pun berdiri dengan rasa amarah yang teramat. Raja Fir'aun pun berkata, apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masyiah? Putrinya pun menjawab, Bibi Masyiah menyebut nama Allah, bukan asma Tuhanku. Siapa itu Allah? Raja Fir'aun pun berkata, putriku, hanya ada satu Tuhan, dan itulah adalah aku. Semua yang hadir terdiam membisu hening. Raja Fir'aun berkata, Punggawa, tangkap dan masukkan Masyiah budak Bani Israel itu ke dalam penjara. Semua punggawa berdiri dan serempak menjawab, siap Tuhan hamba. Raja Fir'aun berkata, pendeta, siapkan pengadilan untuk Masyiah secepatnya. Sang pendeta pun menjawab, siap Tuhan hamba. Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya apa yang telah disampaikan akan membuat celaka dayang yang paling disayanginya.
Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masyiatoh dengan paksa. Pengawal pun berkata, "Celaka engkau dan keluargamu, Masyiatoh." Masyiatoh pun menjawab, "Ampun Tuan, ampun Tuan," dengan wajah yang teramat takut. Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya. 2 orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan 1 lagi anak yang masih balita sedang digendong oleh ayahnya. Hingga terdengar suara pintu dibuka dengan paksa. Mereka berlima nampak terkejut spontan. Mereka berkumpul. Anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Mereka membawa keluarga Masyiatoh. "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masyiatoh pun menjerit, Abi, ayahku, ayahku." Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya, dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir. Nampak Raja Fir'aun lengkap dengan para penggawa pendeta dan pengawal kerajaan di depan mereka duduk bersimpah, tertunduk dengan tangan terikat ke belakang. Ibunda Siti Masyiatoh didampingi 2 orang pengawal kerajaan di sebelah kanan kirinya. Nampak di sebelah kanan keluarga Masyiatoh dengan muka tertunduk lesu, lelah dan takut, dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Raja Fir'aun berkata dengan suara lantang, "Masyiatoh, katakan, Fir'aun Tuhanku." Dia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Masyiatoh pun tetap tak bergeming hingga Raja Fir'aun mengulanginya 3 kalinya. Masyiatoh pun berkata, "Allahu Ahad." Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masyiatoh. Para punggawa, pendeta, dan pengawal bergumam mencemooh Masyiatoh. "Lancang kamu, berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Katakan Masyiatoh, Fir'aun Tuhanku yang maha perkasa." Namun apa yang terucap dari mulut Masyiatoh adalah Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Melihat keteguhan hati Masyiatoh, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masyiatoh. "Masyiatoh, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu." Namun Masyiatoh pun tetap mengucapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Fir'aun berkata, "Masyiatoh, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku?" Masyiatoh tetap berkata, Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan. "Masyiatoh, kalau engkau aku jadikan istriku dan ku angkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku?" Masyiatoh tetap berpegang teguh dan mengucapkan Allahu Ahad. Semua yang hadir di ruang sidang ramai mengutuk Masyiatoh dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masyiatoh. Semakin marah Raja Fir'aun demi mengetahui keteguhan hati Masyiatoh. "Masyiatoh, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Fir'aun Tuhanku?" Masyiatoh tetap berkata Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Kemudian yang hadir di ruang sidang tercekat. "Pengawal, seret suaminya, masukkan ke dalam belanga minyak," kata Fir'aun. Pengawal pun menarik lengan suami Masyiatoh, sementara balita yang digondengnya diserahkan kepada anak pertamanya. Terangkat muka Masyiatoh memandang suaminya. Begitupun dengan suaminya. Mereka beradu pandang dan saling tersenyum. Masyiatoh pun berkata, "Syahid kemuliaan surga menunggumu." Suaminya berkata, "Insya Allah, relakan." Dengan kasar pengawal menariknya. Ketiga anak Masyiatoh pun menjerit meneriaki ayahnya. Suami Masyiatoh mengatakan,
Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak bertemu di surga. Semakin geramlah Raja Fir'aun. Fir'aun berkata, katakan, Fir'aun Tuhanku. Tetap saja mulut Masyitoh mengatakan Allahu Ahad. Raja Fir'aun berkata, seret anak pertama Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masyitoh. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak pertama pun menyebut nama-nama ibunya. Masyitoh mengatakan, sebut Allah anakku, dengan muka sendu. Anak pertama mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun pun berkata, bagaimana Masyitoh, sebut Fir'aun Tuhanku. Masyitoh tetap berkata, Allahu Ahad. Raja Fir'aun berkata, seret anak kedua Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masyitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masyitoh. Pengawal menariknya dengan paksa dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak. Sebelum itu Masyitoh mengatakan, sebut asma Allah anakku. Lalu anak kedua menyebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun berkata, bagaimana Masyitoh, sebut Fir'aun Tuhanku. Masyitoh tetap menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Seret anak kedua Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masyitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masyitoh. Pengawal menariknya dengan paksa dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak. Sebelum itu Masyitoh mengatakan, sebut asma Allah anakku. Lalu anak itu mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun berkata, bagaimana Masyitoh, sebut Fir'aun Tuhanku. Masyitoh tetap menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Seret anak ketiga Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masyitoh. Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak ketiga pun mengatakan, Umi, ibuku, ibuku. Masyitoh menjawab, sebut asma Allah anakku. Lalu anak yang ketiga menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja pun berkata, bagaimana Masyitoh, sebut Fir'aun Tuhanku. Masyitoh tetap berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Keteguhan iman ibunda Masyitoh semakin membuat Raja Fir'aun marah. Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsu Masyitoh. Ibunda Masyitoh menundukkan kepala, mencium anak bungsu yang digendongnya. Sebut Fir'aun Tuhanku atau aku rebus anak bungsumu. Ibunda Masyitoh tercekat, ada keraguan di wajahnya. Ketika melihat Roman, anak bungsu digendongnya, terdiam sambil terus mencium wajah anak bungsunya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat balita yang belum waktunya mampu berbicara itu, berbicara kepada ibundanya. Teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Fir'aun yang kufur. Relakan ibu, jangan sampai iman ibu goyah. Semua yang hadir di ruang sidang tersebut akhirnya terkejut. Masyitoh berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Subhanallah, Engkau Maha Agung ya Allah. Ampuni hamba-Mu yang sempat ragu. Raja Fir'aun pun berkata, seret anak bungsu Masyitoh. Dengan menjerit, Masyitoh pun berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, dengan mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan pengawal. Hingga Masyitoh jatuh tertunduk, menyimpuh, tertunduk dan menangis. Satu dua yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air mata. Sekarang hanya tinggal engkau seorang Masyitoh. Katakan Fir'aun Tuhanku.
Masyitah tetap berkata, Allahu Ahad. Raja, engkau telah merenggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna. Pengawal, seret budak murtad ini, masukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Pengawal pun menyeret lengan Masyitah. Masyitah tidak melawan, mengikutinya dengan hati ikhlas, menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masyitah dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk mendapatkan pelajaran berharga pada hari ini tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan iman. Setelah ia dan bayinya terjun ke minyak panas, terjadilah peristiwa yang aneh. Setelah itu, muncul bau yang harum. Tulang-tulang Siti Masyitah dan anak-anaknya dikubur di satu tempat. Hingga suatu hari dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. Itulah kuburan Masyitah bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Demikianlah kisah dari seorang muslimah yang berhati mulia dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah SAW kagum. Subhanallah, kisah yang sangat mengharukan dan sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video yang lainnya juga ya sobat. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.